Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nur Fadilah, semester 4 kelas AIAT, Fakultas Usuluddin dan Dakwah, Institut Ilmu Al-Quran, Jakarta. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester kajian kitab hadis dengan dosen pengampu Bapak Dr. Sofyan Effendi STHI, MA. Baik, dalam video kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atraf karya Imam Al-Mizzi. Selanjutnya, topik pembahasan dalam materi ini adalah yang pertama, biografi penulis yang meliputi nama dan nasab, kepribadian dan mazhab, serta rihlah ilmiah. Lalu yang kedua adalah identifikasi fisiologis kitab yang meliputi nama, jenis, dan juga isi kitab. Penulis kitab ini bernama Al-Hafidh Jamaluddin Abu Al-Hajjaj Yusuf bin Al-Zaki Abdurrahman bin Yusuf bin Ali Abdu Al-Mulk bin Ali bin Abi Az-Zuhr Al-Kalbi Al-Khudai Al-Mizzi atau lebih dikenal dengan Al-Mizzi. Beliau adalah mertua sekaligus guru dari Imam Ibnu Katsir yang lahir pada tanggal 10 Rabiul Akhir 654 Hijriah di kota Aleppo, Syam, dan tumbuh besar di daerah Al-Mizzah. Beliau wafat kemudian pada tanggal 12 Safar 742 Hijriah dikarenakan sakit yang dideritanya. Nama Al-Mizzi merupakan penisbatan dari tempat tinggal beliau, yaitu Al-Mizzah, sekaligus menjadi tempat keturunan keluarga Al-Mizzi. Di usianya masih remaja, beliau hafal Al-Quran dan ahli fikih, sehingga beliau mencapai derajat ketinggian ilmu yang biasa disebut dengan alim al-alamah. Ayah Al-Mizzi adalah Syekh Zaki ad-Din Abdurrahman, adalah seorang ulama yang hafal Quran. Selanjutnya adalah kepribadian dan mazhab. Al-Mizzi adalah seorang ulama besar ahlu sunnah bermazhab syafi'i dan menganut akidah salafi. Beliau adalah figur ulama yang sangat berkomitmen dalam mengamalkan dan membela kebenaran. Beliau dikenal sebagai ahli hadis dan ulama besar yang memiliki kepribadian yang sangat baik. Di antaranya adalah sifat pemalunya, sabar, qanaah, rendah hati, sedikit berbicara, tidak pernah melakukan ghibah, dan kesederhanaan yang dimilikinya. Beliau juga memiliki perhatian yang besar terhadap keluarganya dalam menuntut ilmu agama. Beliau bahkan membawa budak-budak perempuannya ke majelis-majelis periwayatan hadis dan berbagai majelis ilmu. Selanjutnya adalah rihlah ilmiah. Ketika Al-Mizzi berusia muda, beliau bersama orang tuanya berpindah ke kota Al-Mizzah, daerah yang kaya yang berada di sebelah kota Damaskus, di mana beliau menerima pendidikan tradisional di Kurdan. Pada tahun 675 Hijriah, beliau berguru kepada Ahmad bin Abil Khair ad-Dimashqi al-Hambali. Beliau merupakan guru pertama dari Al-Mizzi. Kemudian beliau memiliki antusias yang tinggi untuk mendalami ilmu hadis, dan juga beliau berguru kepada Al-Muslim bin Alan, Al-Fahr bin Al-Bukhar, Muhyiddin An-Nawawi, dan lain sebagainya. Al-Mizzi mempelajari banyak kitab induk hadis seperti As-Sunnah, Al-Musnad, Al-Mu'jamul Kabir, Tarikhul Khatib, An-Nasab karya Az-Zubair, Al-Mustakhraj ala Muslim, dan masih banyak lagi. Selain itu, beliau juga melakukan pengembaraan keilmuan ke beberapa wilayah negara Islam, seperti Haramain, Mesir, Halab, Iskandariah, dan masih banyak lagi. Kemudian karena kegigihan beliau dalam menuntut ilmu sejak masih muda, beliau mengemban amanah untuk menjadi pemimpin lembaga hadis terbesar di Damaskus. Selain itu juga mengajar di lembaga pendidikan Darul Hadis Al-Himsiyah, dan pada tahun 739 Hijriah diangkat menjadi pemimpin lembaga hadis termaju di Damaskus. Al-Mizzi diperkirakan berguru kepada sekitar 1.000 orang yang tersebar di wilayah-wilayah Islam. Dan salah satu gurunya yang terkenal adalah Imam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah. Karena berkat beliau, Al-Mizzi terbentuk menjadi seorang yang bermazhab Syafi'i dan berakidah Salafi. Guru-guru beliau yang lain adalah Muhyiddin An-Nawawi, Ali bin Ahmad bin Abdul Wahid, Qudamah Al-Maqdisi, dan lain sebagainya.
Selanjutnya adalah identifikasi fisiologis Kitab Tuhfatul Ashraf ala Ma'rifatil Atrof. Kitab ini adalah jenis kitab hadis yang memuat sebagian matan hadis yang disertai dengan susunan sanad, baik secara lengkap atau hanya dinisbahkan pada kitab-kitab tertentu. Kitab ini merupakan karangan kitab hadis yang besar dan menghimpun di dalamnya kitab hadis yang 6 atau kutubus sittah, dan diikuti dengan kitab hadis yang lain seperti kitab Al-Marosil li Abu Dawud, kitab Al-Ilal li At-Tirmizi, dan lain sebagainya. Cetakan pertama pada tahun 1999 Masehi. Kitab ini dicetak dalam 13 jilid. Penerbitnya adalah Darul Gharib Al-Islami dari Beirut. Jenis kitab ini adalah kitab atrof yang disusun sebagai kumpulan hadis-hadis Nabi dari berbagai kitab aslinya dengan cara mencantumkan bagian atau potongan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh setiap sahabat. Kitab atrof ini merupakan salah satu kitab yang digunakan untuk membantu dalam mempelajari hadis, terutama jika seorang muhadis sedang melakukan tahrij hadis yang umum dilakukan sebagai kamus dalam pencarian sanad hadis dan yang lainnya. Awalnya, kitab atrof ini disusun berdasar musnad-musnad sahabat secara alfabetis atau sesuai huruf hijaiyah. Jika ditemukan sahabat itu termasuk yang banyak meriwayatkan hadis, maka itu juga disusun nama-nama rawi yang menerima hadis tersebut darinya secara alfabetis pula. Tujuan dari kitab atrof ini adalah menyusun hadis secara tertib serta memberikan kemudahan kepada orang yang bermaksud mengetahui sumber-sumbernya. Dalam kitab Tuhfatul Ashraf disebutkan beberapa atrof hadis yang terdapat dalam kutubus sittah dan mulhaknya. Pertama, Muqaddimah Sahih Muslim, Sahih Bukhari, Sunan Abi Dawud, At-Tirmizi, An-Nasai, Ibnu Majah, dan lain sebagainya. Kitab ini dibuat selama 26 tahun, dari tahun 696 sampai 722 Hijriah. Kitab ini merupakan kitab terbesar yang ditulis dalam kutubus sittah. Sistematika dalam kitab ini memuat biografi nama-nama sahabat tabi'in yang terdiri dari 1395 musnad dengan 995 hadis musnad yang dinisbatkan pada sahabat dan 400 hadis mursal yang dinisbatkan pemimpin tabi'in dan generasi setelahnya dengan urutan nama-nama sesuai huruf mu'jam. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan untuk teman-teman semua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.